Sumatera Barat namanya adalah wali nagari, dia datang ke rumah saya, Pak, institusinya. Banyak yang datang, lalu dia menyampaikan juga, khusus di Sumatera Barat, masih banyak kantor-kantor nagari itu berada di warung-warung. Kenapa? Tidak ada kantornya yang representatif. Lalu kemarin itu diberagakan kepada saya, dia punya sertifikat, dihibahkan oleh masyarakat untuk membangun kantor. Tetapi dananya tidak ada. Tentu saya minta juga kearifan dari pemerintah pusat untuk menyikapi apa yang saya sebutkan tadi. Pak Gaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita bersama. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri, Profesor Dr. Tito Karnavian, beserta seluruh jajaran yang hadir di belakang. Kemudian Ketua KPU, beserta seluruh komisioner lengkap hadir. Kemudian Ketua Bawaslu beserta seluruh anggota dan Ketua DKPP beserta seluruh anggota hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Menyimak dan mendengar serta menyikapi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, ada beberapa hal yang perlu juga saya berikan penguatan terhadap apa yang sedang kita diskusikan pada sore hari ini. Pertama, saya mengutip dan menyetujui statementnya Pak Menteri Dalam Negeri, di mana beliau mengatakan bahwa kesuksesan pemilu ini sangat tergantung pada penyelenggara pemilu. Artinya adalah saya mencoba menafsirkan itu adalah merupakan warning dari pemerintah. Dan saya sebagai anggota Komisi 2, mitra daripada penyelenggara pemilu, tentu harus sungguh-sungguh fokus dan lebih khusyuk dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah kita sepakati. Tentu saya berharap penyelenggara pemilu harus bekerja secara profesional, jangan mengambil ranah yang bukan tugas fungsi dan wewenang daripada penyelenggara pemilu itu. Terutama kepada Ketua KPU saya ingatkan. Yang kedua adalah saya memberikan apresiasi juga kepada Pak Menteri Dalam Negeri. Dari paparan yang beliau sampaikan dan juga pernah saya ungkapkan persoalan pengadaan kantor dan gudang. Ketika itu saya katakan kepada Ketua KPU, Pak Ketua KPU kan dekat dengan Pak Menteri. Kenapa tidak ada solusi untuk mendapatkan itu sehingga tidak memberatkan anggaran yang sangat terbatas. Apalagi statement yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden, bagaimana pemanfaatan anggaran itu dilakukan secara efisien dan efektif. Dan tadi dukungan Pak Menteri sangat lugas menyatakan beliau sebagai pembina kepala daerah, bupati, wali kota tentu akan lebih mulus apa yang diperlukan oleh KPU terhadap pengadaan kantor dan gudang itu. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah masih kepada Pak Menteri Dalam Negeri. Kami ini kemarin sedang melaksanakan reses. Baru kemarin kita melakukan paripurna buka masa sidang. Saya turun ke dapil dan banyak juga ketemu dan meminta pertemuan dengan saya para kepala desa atau wali-wali nagari. Pertama adalah tadi juga sudah diungkapkan barangkali tentang masa jabatan. Insya Allah katanya kemarin ini juga datang mau melakukan demo besar-besaran.
Kita tidak ada persoalan tentang demo itu, saya juga pendemo ketika mahasiswa. Kalau kita tidak ada persoalan apa-apa, kenapa kita takut? Yang jadi persoalan yang diminta itu adalah pertama, tentang masa jabatan. Tentu kita minta kepada pemerintah, bahwa masa jabatan pada hari ini 6 tahun, minta diperpanjang 9 tahun. Tentu perlu kajian mendalam, dan secara arif dan bijaksana, pemerintah dalam menyikapi itu, waktu yang pas itu apakah 6 tahun atau 9 tahun. Tentu ditinjau dari berbagai aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Dan ini tentu harus sangat bijak pemerintah dalam menyikapinya. Yang kedua adalah tentang masalah desa ini, di Sumatera Barat namanya adalah Wali Nagari. Dia datang ke rumah saya, Pak, institusinya. Banyak yang datang, lalu dia menyampaikan juga, khusus di Sumatera Barat, masih banyak kantor-kantor nagari itu berada di warung-warung. Dia sambil berjualan, lalu melaksanakan tugas fungsi wewenangnya itu di sana. Kenapa? Tidak ada kantornya yang representatif. Lalu kemarin itu diberagakan kepada saya, dia punya sertifikat. Dihibahkan oleh masyarakat untuk membangun kantor. Tetapi dananya tidak ada. Di satu sisi, sekarang ini Pemda dan Kabupaten Kota tidak bisa bergerak, terutama nagari-nagari yang mendapatkan atau desa-desa yang mendapatkan dana dari pusat itu sudah diperuntukkan dan tidak bisa berbuat apa-apa katanya. Saya sebagai sebagai wali nagari dulu berkompetisi menyampaikan visi dan misi, ternyata dana yang begini yang saya dapatkan 1 M itu saya sudah diplot ini untuk ini untuk ini untuk ini. Tidak bisa berkreasi. Berkaitan dengan kantor itu adalah salah satu obsesinya. Kalau saya jadi wali nagari nanti, saya akan membangun kantor. Sertifikatnya ada. Ini banyak kejadian persoalan itu. Jangan lihat Pulau Jawa disamakan dengan Sumatera. Tentu saya minta juga kearifan dari pemerintah pusat untuk menyikapi apa yang saya sebutkan tadi. Terakhir untuk Pak Menteri adalah, saya dengar-dengar informasi yang saya dapatkan tentang bahwa ada moratorium yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apa benar apa tidak? Bahwa di 2023 ini tidak ada dilaksanakan pemilihan kepala desa atau wali nagari itu. Kalau itu memang benar, tuntutannya kepada saya pribadi adalah, kenapa harus dilakukan moratorium? Sedangkan kegiatan dahsyat saja kita melakukan pemilu, tidak ada persoalan. Malah ini akan mendukung proses kesuksesan terhadap pelaksanaan pemilu. Kata mereka kepada saya. Tentu saya suarakan, saya katakan insya Allah ada YouTube-nya. Dan ini ditonton oleh masyarakat, terutama wali nagari yang ada di Sumatera Barat. Dan itu sudah saya sampaikan ke hari ini. Dan amanah yang diberikan, tentu saya minta juga Pak Menteri bisa menyikapi. Sehingga mereka nyaman terhadap gonjang-ganjing informasi itu. Tentu pemerintah punya alasan yang kuat. Tentu juga kita harapkan arif dan bijaksana dalam membuat kebijakan berkaitan terhadap hal yang demikian.